Hai mitra keling sekalian, apa kabar? Kembali lagi di acara kesayangan kita, Dr. Talk Health and Solution. Bersama saya, Dr. Arif Munandar. Kali ini kita akan bicara sesuatu yang nggak terlihat mata, yang orang-orang kadang-kadang juga nggak paham apakah ada benar-benar eksis di dunia, yaitu tentang radikal bebas. Nah, radikal bebas ini sendiri sebenarnya adalah pangkal dari segala macam penyakit dan proses penuaan yang ada di dalam tubuh kita. Mari kita bahas bersama. Jadi, untuk diketahui, radikal bebas ini adalah suatu molekul. Nah, kalau bahasanya molekul adalah sesuatu yang sangat kecil. Molekul yang tidak mempunyai pasangan elektron. Sehingga dia akan cenderung mengambil elektron di molekul yang lain dan membuat molekul yang lain itu menjadi radikal bebas juga. Nah, jadi pasangan molekul ini sebenarnya akan banyak mengganggu proses di dalam tubuh kita dan akan merusak sel dalam tubuh kita. Ya, merusak selnya melalui apa? Melalui perusakan DNA yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, jadi radikal bebas ini sebenarnya adalah suatu proses yang alamiah terjadi di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita, proses radikal bebas terjadi setiap saat. Salah satu contohnya adalah pada saat kita sedang bernafas. Pada saat bernafas terjadi proses oksidasi, maka terbentuklah radikal bebas. Nah, proses radikal bebas yang akan merusak DNA ini sebenarnya akan membuat kita menjadi tua lebih cepat. Menua lebih cepat, terjadi pembelahan sel yang lebih cepat, lalu kemudian kalau tertumpuk terlalu banyak di dalam tubuh kita, maka akan membuat tubuh kita ini rentan terhadap penyakit. Terjadi penurunan imunitas dalam tubuh kita atau terjadi penurunan status daya tahan tubuh kita. Lalu kemudian bisa terbentuk sel-sel yang tidak sehat seperti penyakit-penyakit keganasan, seperti tumor, kanker, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya isu radikal bebas ini adalah isu yang sebenarnya harus jadi perhatian kita yang sangat besar. Selain terjadi di dalam tubuh manusia, radikal bebas juga kita bisa dapatkan dari lingkungan sekitar kita, seperti polusi udara. Terbentuknya polusi udara di lingkungan kita itu akan membuat tubuh kita rentan untuk terbentuk radikal bebas. Lalu kemudian pola makan kita. Saat pola makan kita cenderung tidak baik, tinggi kalori, lalu kemudian tinggi lemak jenuh, lalu kemudian kurang vitamin dan mineral, di mana mereka bertindak sebagai antioksidan, maka pembentukan radikal bebas pun akan tinggi. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya menyeimbangkan radikal bebas yang masuk diseimbangkan dengan antioksidan yang kita konsumsi di dalam tubuh kita, sehingga terjadi proses yang balance antara radikal bebas dan antioksidan. Kalau terjadi proses yang balance seperti ini, maka resiko untuk kita terkena penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes, lalu kemudian Alzheimer, lalu kemudian penyakit-penyakit keganasan seperti tumor, kanker, dan lain sebagainya akibat dari radikal bebas yang tinggi itu bisa kita cegah. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan antioksidan dari bahan-bahan makanan yang ada, bahkan dari air minum pun bisa. Nah, tinggal kita memilih mana yang paling nyaman untuk kita. Cara yang paling gampang adalah dengan rutin mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan setiap hari. Nah, banyak vitamin dan mineral yang bisa membantu sebenarnya untuk meningkatkan antioksidan dalam tubuh kita. Vitamin seperti A, vitamin C, vitamin E, itu merupakan antioksidan yang tinggi, serta senyawa-senyawa fitokimia yang lain seperti polifenol, flavonoid, itu juga bisa membantu meningkatkan kadar antioksidan di dalam tubuh kita, sehingga radikal bebas pun bisa diimbangi dengan baik. Nah, yang saya sarankan dan salah satu favorit saya itu adalah mengkonsumsi minyak zaitun dan madu. Kenapa? Karena saya sebagai seorang muslim merasa zat-zat tersebut adalah sunnah untuk saya konsumsi, karena saya mengikuti Rasulullah SAW tentang ini. Selain itu, saya juga senang dengan dua zat ini karena memang mengandung banyak sekali antioksidan. Kita bedah sama-sama yuk. Yang pertama, minyak zaitun. Memang minyak zaitun tidak umum ditemui di Indonesia, tetapi manfaatnya sangat besar. Di negara-negara yang mengkonsumsi minyak zaitun secara rutin, umumnya penduduknya itu jauh lebih sehat dan resiko terkena penyakit degeneratifnya lebih rendah.
Nah, minyak zaitun ini selain mengandung asam lemak tak jenuh tunggal, dia juga banyak mengandung vitamin dan mineral yang lain, serta fitokimia yang sangat baik dalam tubuh kita. Banyak vitamin yang terkandung di dalam minyak zaitun, antara lain vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin E, vitamin K, dan juga senyawa-senyawa yang lain seperti polifenol dan juga flavonoid yang sebenarnya tinggi sekali kadar antioksidannya. Untuk memenuhi kebutuhan saya akan minyak zaitun, maka saya memilih produk dari PT Keling Indonesia yaitu K-Desert Miracle Olive Oil. Di mana K-Desert Miracle Olive Oil ini merupakan produk yang sangat premium, sangat berkualitas, berasal dari Maroko, dan merupakan EVO. EVO adalah extra virgin olive oil. Di mana extra virgin olive oil ini merupakan perasan pertama dari buah zaitun yang sangat murni, tidak melalui proses pemanasan dan derajat keasamannya sangat rendah. Sehingga ini adalah minyak zaitun terbaik di dunia. Lalu yang saya gunakan untuk mendapatkan antioksidan adalah madu. Madu dikenal memiliki antioksidan yang sangat tinggi, yaitu krisin, pinosembrin, kemudian vitamin C, katalase, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa membantu saya untuk mendapatkan antioksidan yang baik dalam tubuh sehingga saya sendiri juga bisa mendapatkan selain manis dari madu, juga mendapatkan anti radikal bebas yang ideal untuk tubuh saya. Untuk memenuhi kebutuhan madu saya memilih produk dari PT Keling Indonesia yaitu K-Honey 5 in 1. Karena tidak hanya mengandung madu, K-Honey 5 in 1 juga mengandung 4 bahan lain yang cukup bermanfaat, yaitu royal jelly, kemudian ekstrak anggur, ekstrak kurma, dan ekstrak delima. Di mana buah-buahan ini kaya akan antioksidan, kita semua juga tahu ya. Nah, rasa dari madu ini merupakan rasa yang sangat alamiah karena madu ini merupakan madu asli. Nah, madu asli bisa kita dapatkan itu dari madu yang memang hanya terdiri atas madu, tidak dicampurkan dengan gula pasir. Untuk bisa mendapatkannya, maka saya memilih K-Honey 5 in 1. Jadi, udah tahu ya bahaya radikal bebas itu seperti apa? Radikal bebas merupakan pintu masuk penyakit yang banyak berbahaya untuk tubuh kita. Ya, mulai dari penyakit jantung, mulai dari penyakit diabetes, lalu kemudian penyakit-penyakit keganasan seperti tumor dan kanker. Maka, supaya terhindar dari radikal bebas atau bisa diimbangi, kita butuh asupan antioksidan yang cukup untuk tubuh kita. Saya menyarankan kita mengkonsumsi K-Desert Miracle dan juga K-Honey 5 in 1 dari PT Keling Indonesia secara rutin. Nah, dengan mengkonsumsi secara rutin, maka antioksidan yang masuk di dalam tubuh kita akan bisa mengimbangi radikal bebas yang terbentuk. Dengan begitu, kita akan tetap awet muda, tetap sehat sampai usia tua nantinya. Amin. Oke, sekian bincang-bincang kita tentang radikal bebas di episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya dari Dr. Talk Health and Solution. Sampai ketemu. Dadah.